Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Jadi intinya kalau saya katakan Roy Suryo ini pengecut, ya. Kalau bicara soal penangkapan, ini kan seolah-olah yang disampaikan seperti kritis PKI gitu ya. Saya pikir ini agak sedikit bombastis ya, karena apa benar dipopor pakai senjata gitu? Apa benar diseret? Bola liar, isu ijazah Jokowi yang ragukan keasliannya. Oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah setahun lebih menjadi polemik nasional. Nasib keduanya kini berada di tangan hakim. Berbeda dengan Dr. Tifa yang sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Roy Suryo masih menjalani sidang gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Dan kemarin, sidang pra-peradilan yang beragendakan mendengarkan kesimpulan menjadi sidang terakhir dan akan kembali dilanjutkan dengan putusan hakim yang akan digelar pada tanggal 7 Juli 2026. Panasnya perseteruan dua kubu tidak hanya terjadi di dalam ruang persidangan, tetapi juga di luar persidangan. Adu narasi dan penggiriangan opini kedua belah pihak mewarnai ruang publik. Menanggapi sidang pra-peradilan yang diajukannya, Roy Suryo dan tim hukumnya optimis akan memenangkan gugatan yang diajukannya terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya yang kini menjadi polemik. Di sisi lain, kubu Jokowi meyakini gugatan pra-peradilan Roy Suryo akan ditolak. Semoga permohonan kita diterima dan dikabulkan Amin, ya oleh Allah. majelis hakim. Dengan catatan saya melihat bahwa majelis hakimnya begitu bijaksana dalam proses persidangan. Jadi saya mengapresiasi beliau bahwa mudah-mudahan next ke depan yang mau kita ajukan kembali ini juga akan menemui hakim yang sangat bijaksana. Ya gitu Pak Roy, ya. Dan untuk selanjutnya mari kita tegakkan kebenaran, keadilan di bumi Indonesia ini. Sehingga tidak akan lagi terjadi tuh ya kerugian-kerugian atau hak-hak asasi dari warga negara yang dilanggar. Cukup sekian Pak Roy. Baik, mantap. Hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Jadi intinya kalau saya katakan Roy Suryo ini pengecut, ya, tidak mau langsung masuk ke pokok perkara. Karena keyakinan kami perapitnya itu akan ditolak. Karena glorifikasi mengenai penangkapan penahanannya seperti G30 SPKI itu adalah omong kosong belaka. Setelah kita melihat apa yang terjadi dalam video tersebut, dan kemungkinan kalau ditolak dia akan melakukan perapit lagi, maka saya katakan itu adalah tindakan yang pengecut untuk itu. Seharusnya langsung saja di pokok perkara karena tidak ada unsur yang bisa mempengaruhi di pengadilan mengenai perapit itu. Ya, fokus kita adalah ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu yang sekarang masuk ke taraf persidangan yang kemarin dibacakan oleh jaksa penuntut umum mengenai surat dakwaannya. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo sempat menjadi sorotan. Usai Roy Suryo menampilkan barang bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan detik-detik kepolisian Polda Jaya melakukan penangkapan dan penggeledahan. Roy Suryo menuding apa yang dilakukan Polda Metro Jaya layaknya kejahatan yang dilakukan PKI. Sontak pernyataan Roy Suryo mengundang perdebatan, terutama oleh pendukung Jokowi yang menganggap pernyataan Roy Suryo berlebihan. Sementara di media sosial, video penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya menyebar luas dan menuai banyak komentar. Lalu bagaimana kedua belah pihak menanggapi video tersebut yang mengundang beragam opini dan narasi?
Benarkah Roy Suryo hanya mengada-ngada dan mendramatisir proses penangkapan dan penggeledahan yang terjadi di rumahnya seminggu yang lalu? Nah, ada pertanyaan. Katanya, kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI? Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Karena arahan dari Hakim Pra-Peradilan adalah terkait dengan video-video krusial di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Takutnya ada fitnah. Dan itu ada larangan dari Hakim Pra-Peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang oleh Mas Roy dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Ya, ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari Hakim Tunggal Pra-Peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan Hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh Hakim. Kenapa Hakim larang itu? Supaya demi menjaga privacy, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan ya, dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada, dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari Hakim Pra-Peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy ya. Kalau bicara soal penangkapan ini kan seolah-olah yang disampaikan seperti G30 SPKI gitu ya. Saya pikir ini agak sedikit bombastis ya, karena apa benar dipopor pakai senjata gitu, apa benar diseret, apa benar ada kekerasan. Saya kok tanpa dengan tetap menghormati ya upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan pengacara, tapi menurut saya hari gini kan nggak mungkin terjadi peristiwa seperti itu, apalagi terhadap Pak Roy sebagai mantan menteri gitu ya. Tapi monggo saja kalau nanti memang terjadi itu dan ingin didukung. Belum selesai gugatan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo sudah kembali mengajukan pra-peradilan yang sudah terdaftar dan sidang perdana akan digelar tanggal 10 Juli mendatang. Kali ini Roy Suryo menggugat Undang-Undang ITE yang dijadikan pasal penetapan tersangka atas laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Langkah cepat, Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan baru di tengah panasnya sidang perkara utama yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menuai kecaman keras dari tim hukum Jokowi dan para pendukungnya. Mereka kompak menuding Roy Suryo mengulur waktu untuk melihat proses persidangan Dr. Tifa sebagai terdakwa. Lantas, apa yang membuat Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan, dan apa reaksi kubu Jokowi dengan langkah hukum lanjutan yang dilakukan Roy Suryo? Ada pertanyaan kemarin, kenapa kami mengambil langkah pra-peradilan ini? Langkah pra-peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi ya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan satu lagi, kami kemarin hari Kamis ya Mas Roy ya, ini saya umumkan saja karena nanti saya jelaskan nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Roy karena sudah disepakati juga untuk diumumkan ke publik bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang baru. Ya, jadi kami sudah mengajukan lagi permohonan pra-peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, para termul. Ya, termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat, itu 8 tahun. Ya, ternyata itu jauh sekali dari faktanya.
Menyikapi langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo dengan mengajukan pra-peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menggugat pasal-pasal Undang-Undang ITE, tim hukum Jokowi yang dipimpin Ade Darmawan berencana berkirim surat ke Mahkamah Agung untuk meminta Roy Suryo dilakukan penahanan. Itu dilakukan agar tidak ada kegaduhan yang terus berulang, dilakukan Roy Suryo. Dan akankah langkah tim Jokowi ini akan berhasil meredam perlawanan Roy Suryo? Apa yang dilakukan itu adalah kewenangan berdasarkan hukum. Nah, saya menyambung tadi rekan-rekan semua bahwa pada saat putusan Prapit yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka kami bersepakat juga akan melakukan penyuratan secara terbuka dan penyuratan secara fisik kepada Mahkamah Agung yang mungkin konkretnya nanti setelah Prapit kita lihat seperti apa. Karena gini, kalau ada Prapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika Prapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memprapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Itu sudah wajib itu sudah harus dikembalikan ke dalam tahanan. Kenapa? Itu sudah praktek penyalahgunaan hukum namanya. Praktek penyalahgunaan hukum itu tidak boleh dilakukan. Bahwa kemudian tidak dibatasi oleh waktu prapit itu, iya. Tetapi itu kan praktek yang kami anggap bahwa itu sudah unprocedural. Artinya, kenapa? Karena ini akan menjadi presiden buruk nantinya pada penegakan hukum kita. Maka dengan itu kami akan melakukan surat terbuka nanti yang kami sudah susun, tetapi hari ini belum kami bacakan. Mungkin setelah nanti pra-peradilannya diputuskan, maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Ya, jadi itu yang mungkin akan kami mohonkan kepada Mahkamah Agung nanti setelah adanya putusan Prapit, karena kami sangat menghormati setiap proses hukum yang ditegakkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.